Halo semuanya, Randy di sini, balik lagi di channel Brandika TV. Pernah nggak sih kalian donor darah atau nggak sengaja luka? Terus ngelihat cairan merah yang keluar dari tubuh kita dan mikir, sebenarnya dari mana sih asal-usul darah ini? Kalau kita tanya guru biologi di sekolah, jawabannya pasti normatif. Darah itu pengangkut oksigen, diproduksi di sumsum tulang, dan komponennya ada sel darah merah, putih, serta plasma. Beres. Tapi kalau kita bongkar lewat kacamata sejarah alternatif dan konspirasi yang belakangan ini mulai terungkap, urusannya bakal jadi jauh lebih rumit, misterius, dan bahkan di luar nalar. Malam ini kita bakal bedah teori yang menyebutkan kalau darah manusia itu bukan cuma sekedar cairan biologis hasil evolusi acak. Darah adalah hard disk kosmik yang menyimpan memori leluhur kita. Garis keturunan bintang hingga alasan kenapa golongan darah di bumi ini bisa berbeda-beda dan punya sifat yang bertolak belakang. Ada misteri besar di balik resus negatif dan keterkaitan darah kita dengan peradaban luar angkasa masa lalu. Jadi, siapkan posisi nyaman kalian dan kita bedah asal-usul darah. Nah, biar seru, kita tabrak dulu teori mainstream. Ya, teori evolusi bilang manusia modern berasal dari nenek moyang yang sama dengan primata. Tapi para peneliti alternatif yang sering banget nemu kejanggalan, salah satunya adalah lompatan besar pada kompleksitas sistem darah manusia. Dalam teori konspirasi penciptaan manusia, seperti yang tercatat dalam tablet batu kuno Sumeria tentang Anunnaki, maupun kisah-kisah spiritual kuno, darah adalah komponen utama yang dimodifikasi. Konon, jutaan tahun lalu, bumi ini kedatangan ras-ras tinggi dari berbagai sistem bintang. Ada yang tujuannya membimbing, seperti Pleiadians yang kita bahas kemarin. Ada juga ras bekerja yang butuh genetik lokal. Nah, untuk membuat makhluk pekerja yang cerdas, yaitu kita, Homo sapiens, mereka melakukan eksperimen genetika. Mereka mengambil materi genetik dari makhluk bumi purba, lalu mencampurkannya dengan darah mereka sendiri, darah bangsa langit. Itulah kenapa di banyak mitologi kuno di seluruh dunia, ada istilah kalau manusia itu diciptakan dari campuran tanah dan darah para dewa. Kata dewa di sini dalam sudut pandang astronot kuno merujuk pada makhluk asing dengan teknologi dimensi tinggi. Jadi, darah yang mengalir di tubuh kita saat ini sebenarnya adalah sebuah jembatan frekuensi antara bumi dan kosmos. Sekarang kita masuk ke fakta ilmiah yang kalau dibedah pakai teori alternatif, hasilnya bikin dahi mengkerut. Golongan darah kita ada A, B, AB, dan O. Secara antropologi konvensional, perbedaan golongan darah ini terjadi karena adaptasi makanan dan geografi selama ribuan tahun. Golongan darah O, katanya yang paling tua di zaman berburu ya. Lalu muncul golongan darah A, zaman agraris. Kemudian golongan darah B, zaman nomaden. Dan AB tentunya yang paling modern. Tapi, para peneliti konspirasi melihat ada celah besar di sini. Kenapa perubahannya begitu spesifik dan langsung mengubah struktur antigen dalam darah? Ada teori underground yang menyebutkan bahwa pembagian golongan darah ini sebenarnya adalah jejak faksi peradaban luar angkasa yang pernah mendominasi dunia atau bumi. Golongan darah O sering disebut sebagai the origin. Darah asli bumi yang paling murni, punya ketahanan fisik yang kuat terhadap alam dan memiliki insting bertahan hidup yang sangat tinggi. Ya, sepertinya memang kuat ya daya fisik-fisik golongan darah O. Golongan darah A dan B dipercaya sebagai hasil intervensi genetik spesifik dari dua ras mentor yang berbeda di masa peradaban Atlantis dan Lemuria. Makanya orang dengan golongan darah A dan B seringkali punya karakteristik psikologis dan energi spiritual yang berbeda jauh dalam respon sesuatu. Golongan darah AB ini yang paling langka dan aneh. Munculnya baru belakangan dalam timeline sejarah manusia. Banyak yang berspekulasi kalau AB adalah hasil rekayasa genetik modern untuk mempersiapkan manusia menerima frekuensi dimensi yang lebih tinggi di era modern sekarang. Nah, dari pembahasan soal darah, konspirasi paling panas di dunia medis dan alternatif adalah tentang resus negatif.
Mayoritas manusia di bumi, sekitar 85% itu, punya rhesus positif. Nah, artinya darah mereka punya protein yang sama dengan yang ditemukan pada monyet rhesus. Tapi, ada sekitar 15% manusia yang sama sekali tidak punya protein monyet ini di dalam darahnya. Mereka adalah kaum rhesus negatif. Secara biologis, kalau seorang ibu dengan rhesus negatif mengandung bayi dengan rhesus positif, tubuh si ibu secara alami bakal menganggap janin itu sebagai benda asing atau virus, lalu memproduksi antibodi yang menyerang janin tersebut. Secara logika alam ini aneh banget. Bagaimana mungkin tubuh seorang ibu menolak anaknya sendiri? Kecuali jika secara genetik, garis keturunan rhesus negatif dan rhesus positif itu sebenarnya berasal dari dua spesies yang berbeda. Dari sinilah konspirasi elit global pecah. Banyak yang percaya kalau garis keturunan rhesus negatif ini adalah sisa-sisa dari royal bloodline atau darah biru kuno, garis keturunan yang tidak tercampur oleh genetik primata bumi. Banyak tokoh dunia, raja-raja Eropa, hingga orang-orang yang berkemampuan psikis, ya seperti para indigo ya, yang ternyata setelah dicek memiliki rhesus negatif. Apakah mereka ini adalah keturunan murni dari bangsa Pleiadians atau ras bintang lainnya yang sengaja menjaga kemurnian darah mereka agar kemampuan spiritual dan interdimensinya tidak hilang? Konspirasi elit global sengaja menutup-nutupi hal ini agar masyarakatnya menganggap rhesus negatif cuma sekedar kelainan darah biasa. Lalu, apa hubungannya sama timeline kehidupan kita hari ini di tahun 2026? Belakangan ini, para ilmuwan kuantum mulai menemukan kalau air itu punya memori. Dan ingat, komponen terbesar dari darah kita adalah air. Artinya, darah kita adalah sebuah perekam realitas. Semua ketakutan, trauma, kejayaan, hingga pengetahuan spiritual yang dialami oleh nenek moyang kita jutaan tahun lalu, kodenya terkunci di dalam DNA darah kita. Elit global tahu rahasia ini. Makanya dalam ritual-ritual kuno, secret societies, kelompok rahasia gitu, darah selalu jadi komponen utama. Mereka tahu darah punya energi kinetik dan spiritual yang sangat besar. Melalui makanan berpestisida, air yang terkontaminasi, hingga manipulasi frekuensi lewat gadget, mereka mencoba membuat darah kita kental dan lemas secara energi, supaya kode memori kosmik di dalam darah kita nggak bisa terbuka. Tapi di era The Great Awakening sekarang, getaran bumi yang makin tinggi membuat struktur kristal dalam darah manusia mulai bereaksi. Banyak orang tiba-tiba mengalami pembersihan darah secara spiritual, seperti ya tiba-tiba nggak cocok makan daging, atau tubuhnya menolak zat kimia buatan. Itu adalah tanda kalau darah kalian lagi mencoba mengingat siapa jati diri kalian yang sebenarnya. Oke, tiba di pembahasan terakhir. Gimana menurut kalian? Apakah darah di tubuh kita ini cuma sekedar cairan merah biasa yang mengalir tanpa arti? Atau justru sebuah bukti nyata yang tertinggal di dalam tubuh kalau kita semua adalah anak-anak bintang yang sedang amnesia? Satu hal yang pasti, rahasia terbesar peradaban tidak disimpan di dalam piramida atau dokumen rahasia bawah tanah, melainkan mengalir di dalam setiap detak jantung dan urat nadi kita sendiri. Ketik di kolom komentar, apa golongan darah dan rhesus kalian? Dan apakah kalian pernah merasakan intuisi tajam yang gak masuk akal? Jangan lupa klik like, share video ini ke teman-teman kalian. Tentunya, jangan pastikan sudah subscribe video ini agar kalian gak ketinggalan konspirasi selanjutnya. Saya pamit, tetaplah kritis dan sampai jumpa di konspirasi selanjutnya.